Apakah Anda menilai bahwa foto ijazah itu sure bukan foto Jokowi secara kasat mata? Apakah dari foto itu bisa dilakukan pemeriksaan struktur rahang dan sebagainya? Kacamata, ya kan, kalau kumis bisa dicukur lah. Betul, bibir ini tebal, telinga, jarak telinga itu kan kelihatan. Di depan saya ada dua narasumber. Pertama adalah Dr. Zulkifli Ekome yang sebentar lagi ulang tahun, tinggal 50 menit lagi ulang tahun, ya. Kemudian ada Abdul Ghafur Sangaji, lawyer ya dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis atau TAKA. Sementara Dr. Zul itu seorang dokter yang seperti Dr. Tifa tentunya punya perhatian terhadap masalah ini karena ada juga kaitannya dengan latar belakang keilmuannya. Nah tadi Saudara Abdul Ghafur tadi Soal foto. mengatakan soal foto yang barangkali ketika dia menjadi lawyer bukan interest dia, apa iya fotonya bukan Jokowi, tapi lama-lama seperti saya juga, oh iya ya, yang paling signifikan itu adalah soal foto, yang lainnya bisa berubah, tapi foto tidak mungkin berubah lagi karena sudah di-reveal, sudah dikeluarkan oleh KPU, baik KPU di Solo, KPU DKI maupun KPU nasional, foto yang sama, jadi tidak bisa berubah lagi. Satu, kedua, mencari foto masa lalu Jokowi dalam format pas foto belum tentu ada juga. Iya. Apalagi barang yang sudah berpuluh-puluh tahun. Silakan lanjutkan. Ya, jadi para pemirsa channel YouTube yang sekarang lagi live ini ya, memang kalau kita bicara foto ini tentu ini sesuatu yang signifikan. Karena kalau foto itu bukan orang yang memiliki ijazah, ya tentu dugaannya adalah ijazahnya palsu. Ya, misalnya saya punya foto tapi ditempelkan untuk ijazah orang lain, Pemalsuan ya? tetap itu palsu. Atau orang lain, foto orang lain ditempelkan untuk nama saya, sama juga, itu tetap juga palsu gitu. Nah, foto yang ditampilkan pada saat gelar perkara khusus itu memang beda dengan yang SMA. Ini yang tentu menarik untuk diuji ke depan ya. Apakah memang benar-benar ini dua orang yang wajahnya berbeda secara signifikan di dalam foto SMA dan ijazah itu? Apakah itu benar-benar adalah Pak Joko Widodo yang hari ini dikenal sebagai Presiden Republik Indonesia itu, ataukah bukan? Nah, ini yang tentu jadi challenge buat kita ya. Sehingga tentu ilmu seperti yang dimiliki Dr. Tifa, ilmu yang dimiliki oleh Pak Zul, ini kan tentu sangat dibutuhkan gitu ya. Karena seingat saya pada saat Dr. Tifa memberikan keterangan ahlinya di persidangan CLS, dan saya ikutin betul itu, foto itu kan sesuatu yang hidup gitu. Kalau ijazah itu kan benda mati, artinya kertasnya, tintanya, kemudian nama orang-orangnya gitu kan, kemudian capnya, emboss dan watermarknya, itu kan sesuatu yang mati gitu. Tetapi foto yang ada dalam ijazah itu kan sesuatu yang hidup, artinya yang hidup itu adalah seorang makhluk hidup gitu. Sehingga ada apa ya, memang pasti akan ada perubahan ketika masih kecil, dewasa, besar, dan kemudian tua, itu kan pasti ada perbedaan yang signifikan ya. Tetapi apakah itu adalah Pak Joko Widodo apa tidak? Itu tentu butuh keahlian seperti Pak Zul. Saya tidak punya kompetensi untuk menilai itu ya. Tetapi yang saya lihat memang ada perbedaan yang signifikan. Itu saja. Ada perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Tetapi apakah itu adalah Pak Joko Widodo atau tidak, berdasarkan tadi struktur muka atau rahang atau apalah, tulang lah dan lain sebagainya, hidung lah, jarak antar alis, jarak antar mata, itu tentu bukan kompetensi saya untuk menilainya gitu Pak Jo. Ya. Tapi itu bisa diperiksa. Oke, sebentar ya. Jadi memang bukan kompetensi orang yang memang tidak punya ilmu, tetapi kalau kita melihat foto kan ada dua dimensi. Sesuatu yang kasat mata dan sesuatu yang harus diukur. Nah, saya balik kepada ahlinya Pak Zul ya. Kalau kita bicara tentang dimensi pertama, kasat mata, apakah Anda menilai bahwa foto ijazah itu sure bukan foto Jokowi? Pasti. Secara kasat mata? Terus secara kasat mata Bisa pasti. dijelaskan? Orang awam juga pasti melihat bahwa banyak perbedaan. Itu kan mata ya, nggak bisa dibohongin lah. Nah, itu yang saya heran, kenapa itu diakui sebagai foto Jokowi gitu loh. Ada keberanian mengakui itu, dan itu diperkuat oleh termul itu kan. Padahal jelas orang awam juga akan bisa membedakan bahwa foto dengan orangnya itu beda. Itu
Apalagi nanti kalau diteliti tentang struktur rahang dan lain-lain, pasti ada pemeriksaan anatomi, itu pasti terbukti. Jadi sebentar Pak Zul, izin. Apakah dari foto itu bisa dilakukan pemeriksaan struktur rahang dan sebagainya, Pak? Oh bisa kan itu dari foto itu diukur kan bisa. Ya kan foto yang sekarang, foto asli ini bisa difoto. Apalagi kalau nanti faktanya itu bendanya, orangnya itu, makhluknya itu pasti ketemu kan gitu. Pasti beda kok, kelihatan orang apa bisa, nggak usah terlalu tinggi-tinggi ini, makanya saya heran kenapa ini tidak diakui gitu loh. Itu yang saya sebenarnya ada apa sebetulnya ini gitu. Itu Pak Refdi. Oke ya, tentu gini, walaupun saya bukan ilmunya soal-soal begini, tapi saya juga mendengar ya. Memang kan ada kemajuan teknologi kan untuk menilai sebuah foto kan. Misalnya bagaimana face recognition membandingkan antara foto ijazah dan foto Pak Jokowi yang diakui sebagai presiden. Kemudian juga ya intinya adalah memang teknologi yang kemudian memeriksa itu, asal fotonya cukup memadai untuk diteliti kan begitu ya. Ya, karena orang kan nggak mungkin kita misalnya melihat apakah ini foto Marilyn Monroe atau enggak, lalu kemudian kita harus membangkitkan mayatnya. Iya, nggak mungkin. Atau Tapi sudah teknologi bisa. foto Donald Trump atau enggak, atau kita harus datang ke Donald Trump. Jadi memang didigitalisasi ya, foto itu didigitalisasi. Bahkan sekarang ada teknologi yang bisa foto buram itu bisa menjadi celing gitu kan. Ya. Dan kemudian bisa direkonstruksi, itu kemajuan teknologi. Tapi sekali lagi Pak Zul, Dr. Zul, Anda bisa mengatakan bahwa dari kasat mata saja foto yang diijazah itu bukan foto Jokowi. Nah, Pasti. kalau Anda bicara tentang kasat mata, apa yang membuat Anda yakin bahwa itu bukan foto Jokowi? Bang Zul izin. Sebelum Bang Zul jawab, ini saya menceritakan satu fakta yang saya lihat dulu ya. Secara kasat mata ini yang saya lihat pada saat gelar perkara khusus itu. Ada 2 ijazah yang disita Polda, yaitu ijazah sarjana dan ijazah SMA. Dan pada saat 2 ijazah itu dibuka kepada para peserta gelar kami, saya juga ikut melihat. Ya, saya ikut di sesi pertama dan saya juga ikut di sesi kedua. Nah, memang ada perbedaan yang cukup signifikan. Pada ijazah SMP, SMA, mohon maaf, pada ijazah SMA, itu fotonya sudah agak mulai menguning. Ya, sudah ada bercak-bercak. Ya, kertasnya juga sudah agak mulai menguning gitu. Tapi untuk ijazah sarjana, fotonya berbeda dengan yang ijazah SMA, Pak Zul. Ya, warnanya masih agak bersih. Kemudian kertasnya juga masih kelihatan masih bersih gitu. Nah, saya nggak tahu apakah ini adalah perbedaan hanya karena 5 tahun itu, artinya ketika dia lulus SMA tahun 80 misalnya, kemudian dia mendapatkan gelar pada tahun 85, itu kan berarti ada perbedaan 5 tahun. Apakah ada perbedaan 5 tahun itu lantas yang ijazah SMA-nya 80 jauh lebih, kalau saya bilang kusam gitu lah ya Pak. Sementara kalau ijazah sarjana masih agak terjaga dengan rapi gitu. Nah, karena saya melihat ijazah seperti itulah, akhirnya saya pulang ke rumah. Saya buka kembali lagi ijazah saya, SD, SMP, SMA, sampai kemudian universitas. Ya. Saya lihat ijazah saya yang SD yang tidak saya laminating dan SMP yang tidak saya laminating itu, padahal saya simpan di map yang rapi gitu. Tapi udah mulai agak bercak-bercak, udah agak mulai ada kumal-kumalnya gitu loh Pak. Bahasa saya ya, bahasa awam saya begitulah. Ya. Kemudian saya bandingkan juga dengan ijazah sarjana saya yang ya saya lulus kurang lebih tahun 2008 Pak. Ya, 2007 saya wisuda, 2008 bulan Januari atau Februari baru diterbitkan ijazahnya gitu loh Pak. Saya melihat juga tetap udah agak mulai menguning juga gitu. Nah, bagaimana Pak Zul melihat seperti itu? Karena saya mau ada satu hal yang mungkin jarang dibicarakan orang tentang kacamata, ya kacamata. Tidak pernah terjadi seorang berkacamata tiba-tiba sembuh sendiri, itu tidak ada. Sekarang memang ada operasi lasik ya untuk dari minus menjadi nol gitu kan. Nah, kan termul itu sering bilang Pak Jokowi itu negarawan. Kalau dia negarawan,
harusnya dia bersedia. Apakah betul kacamata dilepas itu karena sembuh sendiri atau dilakukan operasi? Ya. Dia harus ngaku itu, gitu kalau dia negarawan. Tapi kok saya melihat tidak ada sifat negarawan, bahkan mempersulit situasi jadi gaduh. Itu yang saya terus terang prihatin, Pak Refli. Ini persoalan sederhana sebetulnya. Itu dari kacamata aja kita sudah bisa kita perdalam itu sebetulnya. Tidak ada orang berkacamata sembuh sendiri, itu tidak ada. Saya berkacamata mulai SMP loh. Dan saya tidak melakukan operasi, ya tetap aja berkacamata, bahkan nambah. Minus saya nambah gitu loh. Iya, Dr. Zul ya. Itu juga termasuk hal yang signifikan itu ya. Iya. Pak Zul Iya. ya. Bahwa terhadap orang yang kacamata. Saya kacamata itu Pak Zul setelah lulus. Saya Sarjana. SMP sudah berkacamata. Saya SMP berkacamata, terus SMA nambah dari 2,5, sekarang saya itu 7,5. Karena saya tidak melakukan operasi. Tapi ada beberapa koreksi, kita operasi dikoreksi menjadi 0. Tapi kan harus ada tindakan medis, tidak Iya. bisa berkurang sendiri. Berarti nggak menurut bisa. Pak Zul dari sisi ilmu kedokteran, ya, tidak lazim orang yang dulunya berkacamata Tiba-tiba sembuh sendiri. tiba-tiba sembuh sendiri tanpa operasi. Tidak ada. Kalaupun dengan operasi bisa sembuh juga, Pak. Ya bisa, tapi kan ada catatan medisnya, kapan dia operasi, di mana dia operasi. Itu yang saya tuntut sebagai sifat negarawan itu. Kenapa sih mempersulit gitu? Dr. Zul, gini, kita jangan menuntut. Ya. Kalau kita menuntut nanti kita tidak bisa membuktikan, kan? Ya. Emang apa urusannya saya harus merefill semua record kesehatan dan lain sebagainya? Itu malah kita keliru jadinya, kan? Nah, bukan Bang Refli, saya terganggu itu dengan Enggak, maksud saya begini. ya, terganggu itu dengan kata-kata negarawan Pak Jokowi. Enggak. negarawan gitu. Gini. Kita tidak boleh terjebak pada hal seperti itu. Soal klaim negarawan. Kita fokus saja pada membuktikan. Kan saya tadi bertanya, kalau Anda yakin bahwa ijazah itu fotonya bukan Jokowi, coba sebutkan apa saja unsur-unsur yang menyebabkan itu bukan Jokowi. Itu Anda harus jawab, itu aja. Ya. Perkara kemudian soal keyakinannya sampai seberapa persen ya kita serahkan pada pemirsa gitu. Nggak usah nuntut Pak Jokowi lah, karena Pak Jokowi nggak bisa dituntut juga sekarang, ya kan? Disuruh Saya kan tadi sih bilang, menunjukkan iya, ijazahnya dengan dia nggak orang mau. awam aja lihat apalagi kan perbedaannya track record kan. kesehatannya. Silakan. Bentuk bibir, Ya. kacamata, ya kan, kalau kumis bisa dicukur lah. Bentuk bibir ini tebal, telinga, jarak telinga itu kan kelihatan. Beda jauh. Itu yang secara Enggak, Kalau secara itu nggak begini bisa berubah Pak itu. Zul, saya tidak ingin Anda mengklaim ya kan. Misalnya, wah jarak telinga dan lain sebagainya. Apakah Anda pernah membandingkan foto Pak Jokowi dengan foto Joko Widodo? Foto ijazah sama Oh, foto- pernah. Pernah. Pernah, saya buat itu Nah, pernah. Saya bandingkan memang. Ya, ketika Anda ada membandingkan perbedaan. itu apa saja yang Anda bandingkan biar ada pertanggungjawabannya kita. Jarak mata, Oke, jarak mata satu. terus berkacamata, bentuk telinga, Ya. bentuk bibir, Oke. itu beda semua. Oke, apa lagi? Sudah itu aja cukup. Saya 3+ aja udah cukup, nggak usah Oke. terlalu banyak. Enggak. Saya bukan soal, Perbedaan 3+ itu udah cukup. saya tidak ingin mengatakan tidak terlalu banyak. Berarti Anda Heeh. paling tidak pernah membandingkan Iya. satu jarak antar mata, ya, Bentuk bibir, bentuk bibir. kacamata yang tiba-tiba lepas, Itu nggak bisa, itu spekulatif itu, karena itu kan nanti telinga, telinga gitu. ya itu. Karena saya almarhumah kakak perempuan saya dulu pernah berkacamata dan kemudian tidak pernah berkacamata lagi, walaupun memang itu bisa ya, Bang. ya saya nggak tahu, tapi dia pernah begitu. Jadi, tapi memang tidak tinggi persen. Tapi maksud saya jangan kita berkutat pada hal-hal yang spekulatif. Misalnya dulu kacamata sekarang enggak. Tapi kalau misalnya yang absolut saja, yang Ya, absolut itu saya setuju Iya, itu. Saya iya. udah pernah bandingkan itu jarak mata, Iya. ya kan. Terus ini bentuk bibir, ya, bentuk telinga, ya, itu sudah memang beda. ya. Termasuk rambut juga itu absolut juga. Kalau kita misalnya semua melihat foto Jokowi itu rambutnya rata-rata tipis, hampir semuanya tipis rambutnya, nggak pernah gondrong. Kemudian ada yang gondrong belah tengah, nah, itu juga patut dicurigai, itu berbeda, ya. Kumis juga begitu sebenarnya. Iya. Kalau misalnya kita menemukan dua versi, ada yang berkumis, ada yang tidak, sama-sama masa muda, ya kan? Saya kira juga ada juga masalah, ya kan?
Nah, tetapi intinya adalah kalau dari suatu a single picture bahwa jarak antar mata beda, bentuk telinga beda, kemudian bentuk bibir beda, gitu ya. Paling tidak Ya, 3. ya. Plusnya apa? Ya 3 itu sudah cukup sebetulnya. Oke. Kalau ditambah-tambah itu untuk memperkuat aja sebetulnya. Oke, ya. Ya. Jadi memang ya, ini sobat sekalian, saya juga bisa juga bertindak sebagai narasumber walaupun penanya. Jadi gini, buat Mas Gafur ya dan Dr. Zul, memang saya lama-lama berpikir merenung terakhir-terakhir ini, kenapa kita nggak fokus saja pada foto, sesuatu yang tidak bisa berubah lagi. Karena kalau kita fokus kepada misalnya watermark, bisa dibuat watermark. Kalau kita fokus pada emboss, bisa dibuat emboss. Kalau kita fokus pada kertas tahun 85, bisa dibuat kertas tahun 85. Mungkin ada teknologi di Cina atau di mana, atau jangan-jangan ada belangko 85 juga. Nah, tetapi foto itu tidak bisa diubah lagi. Kenapa? Begini, ingat nggak, waktu itu KPU itu pernah membuat sebuah aturan yang mengatakan bahwa dokumen Pilpres itu ada dokumen yang dikecualikan untuk dipublikasikan, ya kan? Dengan dibuatnya peraturan KPU, maka akan diikuti KPU di bawahnya. Ya. Maka kita tidak akan pernah tahu dokumen apa yang diserahkan Jokowi sebagai bentuk ijazah itu. Nah, tetapi setelah kemudian diributkan, akhirnya dokumen peraturan KPU atau keputusan KPU itu dicabut. Dan untuk meminta itu, terpaksa seorang Bonatua dan lain sebagainya mengajukan permohonan ke KIP, Komisi Informasi Pusat. Dan akhirnya bisa memenangkannya dan mendapatkan spesimen ijazah. Dari spesimen ijazah dari 4 kejadian itu, bukan ke 5 kejadian, 2 pemilihan wali kota Solo, 1 pemilihan DKI, dan 2 pemilihan presiden, maka fotonya sama semua, yaitu foto yang di-upload Dian Sandi dan pernah juga ditampilkan di Bareskrim Mabes Polri. Maka tidak bisa lagi menghindar bahwa foto itulah yang harus dinilai apakah itu Jokowi apa enggak. Nah, Dr. Tifa ketika di Solo, ketika menjadi narasumber di CLS, Citizen Lawsuit, ahli, dan kemudian dia juga membuat tweet di X dia menggunakan yang namanya matematika Bayesian. Ya. Di mana dia mengatakan 9, saya lupa angkanya, tapi kurang lebih ya 92,37%, tidak mirip. Ya. Angka itu absolut sekali. Ya, betul. Jadi dihitung betul pakai matematika. Yang dianggapnya ilmu dari yang maha kuasa kan, ilmu matematika itu exactly. Jadi satu unsur, satu titik-titik dari foto itu dibandingkan dengan foto Pak Jokowi yang so-called presiden itu berbeda 92,37%. Sehingga dari situ saja kemudian kalau kita bicara keaslian ijazah kan harus 100%. Satu saja yang tidak kompatibel, yang tidak original, maka gugur semuanya. Mau ada embossnya, mau ada watermarknya, mau ada carbon datingnya yang memang tahun 85, tapi begitu fotonya tidak lolos, selesai. Nah, kenapa orang seperti Dr. Zul tidak mengatakan itu terus-menerus sebagai orang yang concern pada foto bentuk rahang, bentuk macam-macam, bentuk hidung dan lain sebagainya, sehingga dengan satu itu saja kita sudah selesai. The game is over, should be over. Silakan Dr. Zul. Saya jujur aja tidak suka dengan kegaduhan karena ijazah ini. Banyak persoalan-persoalan lain yang seharusnya dibicarakan. Satu hal yang menurut saya, ini kan dia ngaku sebagai alumni Fakultas Kehutanan. Secara otomatis kalau dia jadi presiden, dia akan bekerja masalah-masalah hutan yang dia dikerjakan, bukan infrastruktur. Itu yang membuat saya aneh gitu. Ya kan, dia ngaku dari Fakultas Kehutanan, tapi dalam praktek dia sebagai presiden tidak pernah dia menyentuh masalah kehutanan. Itu juga buat saya tanda tanya gitu. Tapi saya tidak mau masuk dalam kegaduhan itu, Bang Refli. Saya pernah di panel di satu televisi, ya kan, berhadapan dengan termul-termul itu. Jujur aja saya malu sendiri saya. Gitu. Jawaban-jawaban mengcounter apa yang saya temukan termasuk anatomi dari wajah itu. Di counter padahal jadi dia ngonternya tuh cari kesalahan dari narasumber gitu loh.
Iya toh, bukan mencari fakta. Itu yang membuat saya nggak mau masuk ke dalam arena itu sebetulnya Bang Refli. Kira-kira itu jawaban saya. Ini Dr. Zul ini terpaksa saya marahin walaupun lebih senior. Anda bilang tidak mau gaduh, tapi Anda udah bikin gaduh. Pernyataan Anda itu pernyataan yang paling gaduh yang pernah saya temukan, bahwa Jokowi itu lebih dari satu. Itu apa kurang gaduhnya? Kok nggak mau masuk gaduh gitu? Memang ya, kalau kita lihat memang kita kan agak aneh sama penampilan Pak Jokowi dengan sakitnya ini. Kelihatan pada suatu saat kelihatannya Sudah sangat sakit beneran. luar biasa. Tapi Tiba-tiba sehat. iya sehat. Lalu bentuknya, maaf ya ini bahasanya, merah seperti kepiting rebus gitu ya mukanya. Tapi di sisi lain kayak segar gitu. Apakah ini tipuan foto ataukah itu makin memperkuat ada orang yang berbeda seperti yang Anda katakan? Silakan Dr. Zul. Wah, Bang Refli jebak saya terus ini. Yang jelas memang saya melihat banyak perbedaan ini ya. Ini satu operasi, terus terang saya melihat ini satu operasi. Bagaimana seorang Jokowi ini bisa bertahan 10 tahun dan sekarang terus membuat berita. Itu yang saya jadi bertanda tanya ini. Sebetulnya orang ini ngapain sih tiap hari muncul dalam berita? Bad news at a good news, kan gitu kan? Nah, kita jangan sampai terjebak dengan urusan itu gitu. Itu yang maksud saya, Bang. Kenapa saya nggak mau terjun terlalu dalam dengan urusan ijazah ini gitu. Itu kira-kira. Loh, kok saya marah lagi nih? Kok nggak terjebak ini gimana? Kita ini mau membuktikan sampai dapat jawaban ijazah itu asli atau palsu. Kok jangan terjebak ini gimana? Ijazahnya asli, saya udah berkali-kali bilang ijazahnya asli tapi bukan punya dia gitu loh. Itu kesimpulannya. Oke, tapi kalau saya berbeda pendapat. Kalau saya, ya, ini kan bisa boleh berbeda pendapat. Oh, boleh. Saya mengatakan ijazah itu kombinasi. Spesimennya sarjana, ada orang mengatakan it could be punya Hari Mulyono, yang tidak lain adalah adik ipar atau kakak ipar ya? Adik iparnya ya? Itu yang saya menganggap itu desepsi juga, Bang. Itu loh. Enggak, sebentar. Nama-nama itu. Sebentar. Ya. Could be possible spesimennya adalah Hari Mulyono, ya. Lalu kemudian di copy, ya kan, sedemikian rupa untuk spesimennya. Lalu ditambahin nama Joko Widodo di situ karena memang ada Joko Widodo, tapi lalu ditempel foto yang baru. Nah, foto itulah yang kemudian akhirnya tidak kena lintasan stempel. Kan gitu. Maka kalau misalnya Bang Zul, Dr. Zul, kalau itu asli ijazahnya yaitu milik Joko Widodo yang bukan presiden, maka tidak ada masalah di ijazah tersebut. Sama sekali tidak ada masalah. Nah, ini kan ditemukan ada masalah di embossnya, di watermarknya, kemudian di apa-apanya gitu, dan enggan untuk ditunjukkan, termasuk juga lintasan stempel merahnya misalnya. Jadi kalau misalnya dikatakan ijazahnya asli, orangnya palsu, rasanya tidak begitu juga rasanya. Jadi itu sudah, apalagi Mas Roy menemukan bahwa setelah di error level analysis, memang source awalnya itu kacau, nggak bisa kebaca. Terlihat bahwa dokumen itu banyak editannya. Itu yang saya pahami dari mengikuti kasus ini. Jadi maksud saya, hati-hati juga kita bikin statement ijazahnya asli, orangnya palsu. Belum tentu, ijazahnya bisa juga palsu, ya kan? Orangnya palsu juga. I don't know exactly, ya kan? Maksudnya gini, kalau Anda bilang orangnya palsu, yang Anda maksud dengan orangnya palsu itu bahwa Joko Widodo bukan lalu yang asli yang mana Joko Widodo itu? Kan nanti orang bertanya gitu loh. Saya sebenarnya punya informasi tentang Joko Widodo itu di mana, itu sudah ada, tapi kan perlu nanti, makanya saya menunggu setelah persidangan karena beberapa saksi itu hanya mau muncul di persidangan. Okay. Nah, saya melihatnya ini langkah-langkah bahwa apa yang namanya kemarin ini RJ ya, Restoratif Justice. Saya sorry kalau saya kurang fasih mengatakan bahasa-bahasa hukum ya. Itu aja cara untuk menghindari persidangan karena ada beberapa saksi yang sudah menyatakan saya akan datang disaksikan, saya buka semuanya kan gitu.
ini juga yang perlu Bang Anu sampaikan gitu loh. Ya. Ini Jadi saksi akan datang. Oh, dia dipanggil aja nggak pernah di BAP gimana? Bukan saksi dari pihak kita. oh, Sudah siap. boleh. Ya, Jadi ya, itulah yang namanya saksi tambahan itu. Iya. Saksi meringankan dari sisi kita itu bisa saksi yang Disusulkan. diminta keterangannya atau diminta kesaksiannya pada saat berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan, Ya. dan pada saat nanti naik ke tahap persidangan Ya. kita boleh juga mengajukan Ya. saksi. Ya itulah yang namanya tiba-tiba ada Ya. saksi Nah, mahkota itu atau apa gitu. Ada saksi-saksi yang Ya. datang dengan keterangan yang bisa Ya, bombastis, mengagetkan gitu. Cuma kan kadang-kadang Dr. Zul ini kan kadang-kadang bombastis juga ngomongnya. Saya sudah mendengar ada saksi saya akan buka dan lain sebagainya. Emang siapa yang mau buka itu yang langsung? Kan bukannya orang-orang tersebut sudah orang-orang yang beredar semua. Enggak, ada yang enggak belum beredar. Ada ya? Ada yang belum beredar. Tapi begini Bang Oke, Refli, oke. terkait dengan saksi ya. Ya. Memang menurut saya saksi-saksi ini jangan muncul dulu. Karena kalau saksi-saksi ini muncul, pertama yang terjadi bisa diintimidasi. Kemudian yang kedua, kalau diintimidasi bisa berubah pikiran. Ya. Dan yang ketiga, tentu keterangannya tidak disampaikan lagi di pengadilan. Ya. Apalagi kalau misalnya muncul dengan keterangan-keterangan yang quote and quote seperti membuka tabir atau membuka kotak Pandora ijazah ini, itu bisa apa-apa dilaporkan, nanti kami laporkan. Ya. Mainnya kan LP kan gitu lah. Orang bisa takut Lama-lama juga. lapor semua, ya. Lama-lama terlapor. Hanya kuncinya begini Bang Zul. Kalau pada akhirnya memang kita punya saksi seperti itu, menurut saya secara hukum nanti saja disimpan Oh ya, pasti untuk itu. dihadirkan di persidangan. Sudah. Karena bisa. keterangan orang dalam persidangan itu tidak bisa kemudian disebut sebagai atau keterangan yang dari situ kemudian bisa dipidana. Gitu. Ya, di muka persidangan. Ya, karena keterangan itu disampaikan di muka persidangan. Kalau kemudian dia disebut keterangan palsu, ya tentu harus dihadirkan keterangan yang bukan palsunya gitu. Tapi ketika dia menyampaikan keterangan itu di hadapan majelis hakim dan didengar oleh jaksa penuntut umum, oleh hakim, oleh terdakwa, kemudian oleh kuasa hukum terdakwa gitu kan, maka keterangan itu begitu dia keluar nggak bisa langsung buka LP. Karena keterangan itu sah secara hukum gitu. Dan itu untuk kepentingan peradilan. Ya. Jadi kalau ada saksi-saksi kita yang menahu soal banyak fakta ya kan yang tentu akan membuka tabir daripada perkara ini, ya menurut saya disimpan aja. Nggak perlu banyak speak up. Kita simpan, nanti kemudian pada saat persidangan baru kita bikin kaget jaksa gitu. Sama kita bikin kaget termul-termul itu gitu. Ya, karena begitu keterangan itu sudah disampaikan, ya nggak bisa lagi dipidana. Masa abis memberikan keterangan itu terus kemudian termul-termul di luar bilang, wah akan kami laporkan di Polda gitu. Ya nggak bisa begitu dong, kan keterangan itu keterangan sah. Bahwa kemudian dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan itu kan soal nanti majelis hakim kan. Karena dia akan melihat persesuaian bukti gitu kan. Ya. Mungkin Dengan catatan kalau sidang itu memberikan porsi untuk pembuktian ijazah. iya, kalau masuk ke situ ya. Ya karena syarat untuk masuk ke persidangan ya perkara ini harus di P21-kan dulu. Sementara yang kita tahu ini perkara ini secara hukum acara pidana banyak bolongnya gitu. Ya, jadi sikap kita para lawyer ini adalah kasus ini dihentikan karena kita tidak ingin menyerahkan leher Dr. Tifa dan Roy Suryo untuk menjadi kelinci percobaan. Iya. Apalagi dalam prosedur yang sudah melanggar hukum seperti ini. Tapi adapun mengenai ijazah itu ya tetap akan dikejar. Nah, syukur-syukur misalnya mengejarnya itu betul-betul sidang pembuktian ijazah, misalnya di CLS atau ada gugatan lain atau di petun dan lain sebagainya. Intinya adalah kita tidak ingin mengadili orang, tapi betul-betul kita mengungkap kebenaran Ya. sebuah dokumen. Nah, kenapa nggak begitu aja kita gentleman agreement gitu ya? Udah, tunjukkan ijazahnya yang disita Polda Metro Jaya tanggal 15 Desember 2025. Adakan penelitian oleh ahli-ahli independen dalam dan luar negeri. Keputusannya kemudian diserahkan kepada Presiden Prabowo. Biarlah Presiden Prabowo bagaimana menindaklanjutnya. Kan dia ada constitutional power
bisa memberikan gerasi, bisa amnesti, bisa abolisi kan begitu. Kemudian Dan itu absolut. Dan absolut. Kemudian atau misalnya Presiden Prabowo membentuk independent fact finding team pencari fakta independen, tidak hanya menyelidiki apakah ijazah itu asli atau palsu, which is terlalu mudah, tapi sekaligus latar belakang Joko Widodo dan Jokowi ini, siapa sebenarnya Joko Widodo dan siapa sebenarnya Jokowi ini. Kan ketika kemudian kita dihadapkan pada 3 foto yang berbeda, kita bertanya, ini 3 orang atau 1 orang? Orang pertama seorang anak muda, hidung mancung, berkacamata, pakai toga, berfoto seolah-olah di depan gedung pusat UGM. Pernah lihat kan fotonya kan? Kemudian anak muda kedua, foto yang ada di ijazah, yang gondrong, yang berkacamata, yang sekilas mirip dengan berfoto di depan gedung pusat itu. Tetapi menurut Roy Suryo itu 2 orang yang berbeda. Nah yang ketiga, foto Jokowi yang presiden pada saat dia masih muda, beda juga. Nah ini sendiri kan justru menunjukkan bahwa there must be something wrong. Nah bagi kepentingan publik dan bangsa ini, itu perlu diungkap seluas-luasnya dan setuntas-tuntasnya agar pertanyaan mengenai siapa Jokowi, apakah ijazahnya asli atau palsu, selesai. Tidak lagi menyisakan sebuah pertanyaan bagi anak cucu ke depan. Oke, itu statement dari saya sekaligus untuk meminta pancingan the last statement. Pertama dari mungkin dokter dulu, ya. Last statement, dan kemudian dari Abdul Ghafur. Silakan. Last statementnya bisa sebanyak-banyaknya. Saya setuju dengan apa tadi masalah ijazah yang diakhiri, tapi dengan sesuatu pembuktian terhadap pengungkapan kebenaran. Sebenarnya siapa sebenarnya Jokowi? Itu siapa? Ya, ada apa di balik orang ini kan itu statement terakhir saya. Oke. Kayaknya dokter Joni lebih banyak nyuntik daripada ngomong. Silakan. Oke, Bang Refli. Di malam kita mengingat 1 tahun laporan Pak Joko Widodo, Bang Zul, saya ingin merefer kembali terhadap peristiwa ini, bahwa hanya di Republik Indonesia ijazah seorang mantan presiden bisa bikin gaduh satu negara. Hanya di negara ini. Dan ini the only one saya kira, dan tidak akan pernah terulang lagi kasus seperti ini. Ini case mudah-mudahan tidak terulang lagi. Gitu ya? Saya kira anak cucu kita ke depan akan belajar dari kasus ini. Dan sistem demokrasi kita, sistem hukum kita, sistem pemilu kita, itu dengan adanya kasus ini mudah-mudahan akan dibuat jauh lebih baik lagi gitu. Sehingga tidak membuka peluang kepada orang-orang yang diduga punya ijazah palsu itu kemudian mau mendaftarkan diri menjadi pejabat publik. Ya, mudah-mudahan saya kira itu. Dan kalau kita berkaca pada praktek negara-negara demokrasi di dunia, ya, ini anomali di Indonesia ini. Ketika seorang mantan presiden yang dipilih oleh rakyat kemudian dipertanyakan ijazahnya, yang dia lakukan bukan memberikan klarifikasi, penjelasan kepada warga negaranya, tetapi yang dia lakukan adalah dia mempidanakan warga negaranya. Ini kan sesuatu yang anomali, ya. Padahal ketika tahun 1998 saya masih ingat pernyataan dari Dr. Rizal Ramli. Pak Jokowi itu bukan orang yang berkeringat terhadap proses reformasi ini. Pak Jokowi itu tidak punya jasa dalam membuka jalan demokrasi ini. Demokrasi itu diperjuangkan para mahasiswa, para aktivis, para tokoh pergerakan tahun 1998. Pak Jokowi mungkin masih sibuk di Solo ngurusin usahanya gitu. Bukan siapa-siapa dalam proses demokrasi itu. Dan ketika karpet merah demokrasi itu sudah digelar, beliau kemudian jadi presiden. Nah, pada saat beliau jadi presiden dan ijazahnya dipertanyakan, ya beliau punya moralitas publik.
moral publiknya ada untuk menjelaskan itu kepada rakyat. Bukan dengan membawa ini ke Polda Metro Jaya. Makanya dari awal Bang Zul, Bang Refli, saya melihat bahwa strategi yang dipakai Pak Joko Widodo dengan mempidanakan para peneliti ini, sebetulnya ini strategi untuk membungkam kekritisan terhadap pertanyaan publik yang selama ini meragukan ijazah Pak Jokowi. Caranya dia bungkamnya adalah apa? Dia tidak membuka ruang dialog. Dia tidak membuka ruang dialektika ilmu pengetahuan. Ketika ada 3 peneliti dengan metodologi penelitiannya yang luar biasa, membuka fakta bahwa ada hasil penelitian 99% ijazah ini palsu. Dia tidak lawan itu dengan dialektika ilmu pengetahuan. Tapi dia lawan itu dengan apa? Dengan senjata yang sangat tajam, yaitu penegakan hukum pidana. Padahal dalam hukum pidana kita kenal pidana itu adalah asasnya ultimum remedium. Itu senjata pamungkas terakhir ketika satu dispute, satu persoalan, satu permasalahan tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah mufakat, negosiasi, ataupun tidak bisa dengan kesepakatan, tidak bisa dengan dialog, dan seterusnya. Baru kemudian hukum pidana dipakai. Ketika muncul hasil penelitian itu, yang terjadi bukan Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya kepada publik. Silahkan ini ijazah saya, silahkan diteliti Pak Dr. Zul, untuk meneliti juga monggo gitu. Ukur apa tadi, lihat struktur muka saya gitu kan, jarak antar mata, jarak antar alis dan lain sebagainya. Silahkan ini diteliti oleh para ahli gitu. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Pak Joko Widodo. Makanya di malam yang baik ini kita memperingati 1 tahun laporan, mengingat laporan Pak Joko Widodo 1 tahun itu, ya. Saya kira kesimpulannya adalah Pak Jokowi telah membungkam demokrasi. Pak Jokowi telah mematikan ilmu pengetahuan. Dan Pak Jokowi tega untuk memenjarakan warga negaranya sendiri. Terima kasih Bang Refli. Luar biasa ya, itu teganya. Ya, saudara sekalian, sebentar lagi pukul 00, 4 menit lagi kita mengucapkan happy birthday kepada Dr. Zulkifli Ekomei, dan itu usia yang sweet 70 ya. Selamat ulang tahun, mumpung masih on cap, selamat ulang tahun bro. Selamat ulang tahun ya, Pak Zul. Pak Zul. Oke, mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Amin. Dan tetap kuat untuk mengungkapkan siapa sebenarnya Jokowi itu. Belum puas Bang Refli ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.